Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Morning Grace, rahmat pagi hari ini akan melengkapi kita dengan firman Tuhan yang menyegarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan lengkapi juga dengan renungan pagi Morning Grace ini. Supaya firman Tuhan melengkapi hari-hari kami, menguatkan, menyegarkan, dan membuat kami makin hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman yang hendak kami renungkan dan pergumulkan ini. Amin. Bicara tentang bagimu Tuhan seluruh hidupku, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Ini berarti sebuah komitmen, kerinduan, keinginan. Tuhan, ini keinginanku, hidupku buat Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan-Mu. Saudara, ini sebuah sikap berkomitmen. Tetapi saudara, bicara soal komitmen itu bukan sesuatu yang sekedar dikatakan. Komitmen itu sesuatu yang diperjuangkan, yang dilakukan dengan gigih. Jadi komitmen itu sesuatu yang sudah dijanjikan untuk dilakukan. Misalnya dalam kehidupan suami istri, janji pernikahan ya dipenuhi, dilakukan. Tapi bukankah hari ini kita melihat dan mendengar begitu banyak orang yang berkomitmen dalam pernikahan, janji di altar, di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nyatanya yang tidak memenuhi komitmennya. Ketika ada masalah, ketika nggak cocok, ketika kecewa, mereka meninggalkan pasangannya, bahkan bercerai. Nah, karena itu kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, tentu saja perceraian itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Benar nggak pasangan itu masih berkomitmen? Kenapa ada perceraian kalau demikian? Dan kasih Tuhan, tentu saja komitmen ini memang bukan sesuatu yang mudah. Kalau tidak boleh bercerai, lalu bagaimana kalau tidak cocok dan seterusnya? Mari kita gumulkan firman Tuhan pagi ini melalui Matius 19 ayat 7-11. Matius 19 ayat 7-11. Yang nanti akan kita mulai dari ayat yang ke-6 dulu. Supaya kita makin mengerti bagaimana hidup berkomitmen. Kalau kita belajar dari teks kita ini, kita akan belajar berkomitmen dalam berkeluarga, dalam melayani, dalam mengasihi, dan di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Kita mulai dari pergumulan orang-orang banyak ketika mendengar kata-kata Yesus demikian di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Jadi mereka bukan lagi dua tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oh, Yesus memberi garis bawah yang tebal, yang tegas, yang tebal. Perempuan dan laki-laki yang ada dalam pernikahan tidak boleh bercerai. Tapi orang-orang yang ada di sana lalu bertanya. Ayat 7, orang Farisi bertanya kepadanya, kalau begitu mengapa Musa menyuruh orang memberi surat cerai kepada istri yang diceraikan? Loh, kok Musa mengizinkan memberi surat cerai? Ayat yang ke-8, Yesus menjawab, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu sebab
kalian terlalu susah diajar. Tetapi sebenarnya bukan begitu pada mulanya. Wow, ini sindiran yang keras sekali, teguran yang keras. Sebab kalian terlalu susah diajar, maka Musa mengizinkan kalian menceraikan istri pakai surat cerai. Tapi sebenarnya bukan begitu pada mulanya. Pada awalnya Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Semua itu diizinkan Musa. Bukan karena Musa mengizinkan perceraian, tapi karena Musa itu kasihan pada perempuan-perempuan yang diceraikan. Yang diceraikan begitu saja tanpa surat, tanpa kejelasan status. Begitu saja dikeluarkan dari rumahnya. Wah, kasihan sekali kan perempuan-perempuan ini. Korban tindakan semena-mena para suami yang tidak bertanggung jawab pada waktu itu. Nah, karena banyak suami yang demikian, yang gak tanggung jawab, tidak punya komitmen, maka Musa terpaksa mengizinkan membuat surat perceraian. Bukan menyetujui perceraian, tapi demi menjaga perempuan-perempuan yang diceraikan supaya memiliki status yang jelas, supaya tidak menjadi orang yang mengalami kemalangan karena nggak punya status apa-apa, nggak ada kejelasan. Nah, mendengarkan hal itu apa respon banyak orang? Ayat 9. Jadi dengarlah ini, kata Yesus masih. Siapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng, kemudian kawin lagi dengan wanita lain, orang itu berzina. Maka respon pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya di ayat 10. Kalau soal hubungan suami istri adalah seperti itu, lebih baik tidak usah kawin. Lebih baik gak usah kawin. Kenapa? Tidak boleh bercerai. Harus menjaga komitmen seumur hidup. Waduh, kalau gak cocok bagaimana? Kalau dia mengecewakan bagaimana? Kalau dia menyakiti saya bagaimana? Wah, kalau demikian lebih baik tidak usah kawin. Mengapa ada statement demikian? Ya, kembali lagi Yesus mengatakan, sebab kalian terlalu susah diajar. Tadi di ayat yang ke-7, orang yang sulit belajar, yang gak mau diajar, yang bebal. Kenapa dikatakan bebal? Karena menikah untuk cari keenakan dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri, menikah untuk kesenangan diri. Jadi kalau nggak senang diceraikan. Jadi kalau nggak dilayani diceraikan. Kalau kamu nggak mau mengikuti saya, cerai. Wah, ini menikah ini tanpa komitmen. Menikah cuma maunya senang-senang, yang enak saja. Kalau nggak enak lebih baik cerai. Wah, pernikahan macam apa itu? Dan banyak orang bersikap demikian, mudah cerai, mudah berkata cerai, mudah tidak punya komitmen. Dan mengapa demikian? Sekali lagi karena susah diajar, gak mau belajar. Dan Yesus mengatakan di ayat 11, tidak semua orang memang bisa menerima kata-kata itu, hanya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya kalau saudara dan saya, orang-orang yang ditentukan untuk mengikut Kristus, dan Anda mau memilih Kristus dalam hidup Anda, berarti Anda memilih untuk mengikuti Tuhan. Mengikut Tuhan berarti juga mengikut hidup penuh komitmen. Komitmen diantaranya ini, komitmen dalam hidup pernikahan. Apa yang disatukan Allah tidak diceraikan manusia. Dan bagaimana kalau pasangan kita mengecewakan? Bagaimana kalau saya tidak cocok lagi dengan dia? Nah, disinilah komitmen untuk mengasihi, untuk mengampuni tanpa batas seperti Kristus. Disinilah komitmen untuk terus menjaga cinta kita. Bahkan rela berkorban. Seperti cincin dalam pernikahan. Tidak ada ujung, tidak ada batasnya. Tanpa batas, tanpa syarat. Itulah cinta yang penuh komitmen. Kenapa bisa begitu? Karena cinta kita bangun. Karena komitmen kita bangun di atas kasih Kristus yang sudah mengasihi kita. Kalau Yesus juga sangat berkomitmen pada cintanya pada kita. Kalau Yesus begitu setia pada kita. Kristus yang penuh komitmen dalam segala hal. Dalam cintanya, kasihnya pada kita. Sehingga Yesus mau berkorban. Maka kita juga harus belajar berkomitmen demikian. Nah, dengan demikian mari kita juga menjadi pribadi yang penuh komitmen. Baik dalam dunia pernikahan, dalam hubungan suami istri, maupun dalam dunia pekerjaan. Ayo komitmen dengan pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Juga komitmen dengan semua apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai orang tua. Orang tua harus sediakan waktu buat anaknya. Orang tua harus mendidik anaknya dengan firman. Orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Bersaksi buat anak-anaknya. Ayo kita berkomitmen juga di tengah masyarakat.
menjadi warga negara yang baik supaya Indonesia makin maju karena banyak orang-orang yang punya komitmen memajukan bangsa ini dengan nilai-nilai yang baik. Pertanyaannya adalah, maukah Anda menjadi pribadi yang tidak cari enaknya sendiri, mau mudanya sendiri, seperti dalam teks tadi beberapa orang bersikap demikian, tapi menjadi orang-orang yang penuh komitmen. Apa yang sudah dikatakan dijalani, apa yang sudah dijanjikan di depan Allah dilakukan, apa yang sudah menjadi kewajibannya dia kerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta yang tulus. Seperti Tuhan mengasihi kita dengan cinta yang penuh komitmen, mari kita juga melayani dunia ini dengan pelayanan yang penuh komitmen. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan komitmen dalam mengasihi, dalam mencintai, dalam berumah tangga, dalam segala hal. Biarlah ini menjadi kesaksian yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami bahagia boleh menjadi para pengikut Tuhan yang demikian. Amin. Kiranya rahmat pagi ini kita terus yakini dan berkat ini kita bagikan pada orang-orang sekeliling kita supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang menikmati rahmat Tuhan setiap hari. Jaga komitmen Anda. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan.